Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita sudah masuk di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, bulan khusus bagi bangsa Indonesia. Ya, percaya bahwa Indonesia sudah merdeka, amin. Ya, tidak ada lagi penjajahan di Indonesia. Ada orang yang berkata masih terasa terjajah, Pak. Masih terasa diperbudak, ditindas, Pak. Kalau kita bandingkan dengan penjajahan di zaman nenek kita, kakek kita, dibandingkan sekarang tidak dapat dibandingkan ya Bapak Ibu ya. Kita sekolah tidak bisa. Hasil pekerjaan, hasil pertanian itu 90%, 80% untuk mereka. Kita hanya 10% saja dikasih, 20%. Tapi sekarang kan sudah bisa menikmati Bapak Ibu mau sekolah di mana, anak-anak mau sekolah di mana, impiannya seperti apa. Sudah diberikan kebebasan. Perempuan mau bekerja, perempuan mau sekolah S1, S2, S3, silakan selagi masih mampu ya. Itu artinya sudah merdeka. Ya, di bulan kemerdekaan ini tema dari pusat tentang kemuliaan Tuhan mengganti rasa hina kita, yaitu His glory in place of our sin. Kemuliaan Tuhan mengganti kehinaan kita, rasa malu kita. Kita percaya bahwa segala yang hina, segala yang terkutuk, bahkan segala yang harus dihukum mati sudah ditimpakan di tubuh Yesus. Amin. Ayo kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Lihat Bapak Ibu, temanya kita ambil dari ayat ini. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, bagi Yesus. Jadi untuk Yesus masuk kepada kemuliaannya, sukacitanya dia harus menanggung namanya kehinaan itu atau penderitaan itu. Emangnya Pak, kalau Yesus tidak disalib, Yesus tidak dipermuliakan? Tidak. Ada dua kemuliaan Yesus. Kemuliaan yang pertama, sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Itu kemuliaan Sang Firman. Oke? Itu kemuliaan yang dimiliki bersama Bapa. Itu kemuliaan yang kekal. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, maka untuk Yesus masuk kembali ke kemuliaan itu, dia harus menjalani namanya penderitaan, namanya jalan salib. Karena itu sudah ditentukan dari kitab Kejadian. Tanpa salib, tanpa kematian Yesus, Yesus tidak akan kembali kepada kemuliaan. Artinya kita tidak akan pernah lagi kembali kepada kemuliaan bersama Tuhan kita. Dengan matinya Yesus, dengan disalibkannya Yesus, sama saja kita sudah dimatikan, disalibkan rasa berdosa, kutuk, kematian, penderitaan. Seperti Yesus mati, demikianlah kutuk itu mati. Demikianlah dosa itu mati. Seperti Yesus bangkit, demikianlah kita nanti juga akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ikut Yesus itu sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan, insya Allah bukan lagi. Tapi di dalam Yesus sesuatu yang pasti. Kedatangannya pasti, asal usulnya pasti, Sang Firman, dia lahir di mana, perjalanan hidupnya pasti, kenapa disalibkan pasti. Disalibkan seperti apa, berapa lama dia disalibkan, dikubur berapa lama dia pasti. Dia bangkit dari kematian pasti, dia naik ke surga pasti. Jadi percaya kepada Yesus itu percaya sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan seperti mengikuti agama yang lain. Tidak mengetahui sejarah Tuhannya. Yang penting percaya Tuhan. Pernah melihat Tuhan bekerja? Enggak tahu. Yang penting orang Kristen enggak laku seperti itu. Orang Kristen dibuktikan dengan sejarah hidup Yesus. Jadi kita
mengikuti, mengimani sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Karena itu jika tema dikatakan kemuliaannya menggantikan rasa hina kita, malu kita, berarti itu pasti Yesus dipermalukan di kayu salib supaya kita dipermuliakan. Yesus terkutuk di atas kayu salib supaya kita diberkati. Jadi ikut Yesus sesuatu yang pasti. Makanya kalau cari pasangan harus yang pasti. Yang pasti. Nanti berubah kok pester. Dari Hong Kong berubah. Kalau dari pacaran enggak bisa diatur. Tadi pagi istri saya guyonan. Untung saya istri mupah. Papa terawat. Bahagia. Katanya. Iya, saya beruntung. Mungkin kalau bukan kamu istriku saya sudah lama mati, saya bilang itu. Enggak gitu kali. Gitu. Jadi waktu pacaran jangan berusaha mengubah pasanganmu nanti kalau sudah menikah. Kamu yang diubah. Jangan coba-coba apalagi mengubah wanita. Jangan. Pria yang diubah. Jadi menikah itu sesuatu yang pasti. Pacaran itu sesuatu yang pasti. Lihat semuanya. Karena itu sekarang pernikahan itu Bapak Ibu harus ada namanya cek kesehatan. Cek HIV. Jangan sampai setelah menikah ternyata pasangannya nggak bisa hamil. Setelah menikah ada guyonan ya, ada orang yang baru menikah. Pastor, istri saya ngomong, Pak ini gimana normal nggak ya pernikahannya ini? Sudah 2 minggu istrinya nggak diapa-apain. Wah, iya juga ya, takutnya makan jeruk nih. Perlu cek kesehatan nih ya. Tapi kita mengikut Yesus sudah kita cek semuanya. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Apakah Yesus mati di kayu salib? Apakah Yesus dikubur? Apakah Yesus bangkit? Apakah Yesus naik ke surga? Pasti dong, makanya kita mengikuti yang pasti. Halo anak muda? Menikahlah dengan pasangan yang pasti. Engkau kenal sepenuhnya. Dan engkau sudah punya gambaran hidup bersama dia masa depan seperti apa. Nanti Pak ada kok, mengalir saja. Mengalirlah. Iya kalau mengalir ke samudra. Kalau mengalir ke got, ke apa lagi. Aduh bau semuanya ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu sudah menerima sesuatu yang pasti. Nah kalau kita sudah menerima sesuatu yang pasti dari Yesus, terus apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Masa kita duduk-duduk diam-diam saja karena kita sudah menerima yang pasti? Roh Kudus diberikan kepada kita, pasti ada yang harus kita kerjakan di dunia ini. Ayo kita baca di atas, 1, 2, 3. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jadi ini poin perintah. Setelah Yesus melakukan ini, dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Ini sudah Yesus lakukan. Terus bagian kita apa? Yang pertama ini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jadi yang pertama adalah pandangan tertuju kepada Yesus. Kata Yunaninya tertuju adalah aporontes. Sama-sama katakan aporontes. Artinya tertuju itu adalah memusatkan perhatian atau menatap terus tanpa terpecah. Kenapa penulis Ibrani meminta jemaat untuk terus memandang Yesus? Karena di zaman itu, ini surat kepada orang-orang Ibrani di perantauan. Terutama kepada orang-orang Ibrani yang ada di Roma. Di mana karena imannya mereka teraniaya. Nyawanya terancam, pekerjaannya terancam.
rumah tangganya terancam. Sehingga mereka harus berpindah dari kota A ke kota B, dari pengungsian A ke pengungsian B, terancam. Melihat pemerintah seperti melihat iblis, seperti melihat penjahat yang siap menangkap dan membinasakan mereka. Lalu pandangan mereka, hati mereka mulai tertuju. Kok segininya ya ikut Yesus ya? Kok sakit ya ikut Yesus ya? Kok menderita ikut Yesus ya? Mulai tergeser mereka. Mulai mau pindah imannya. Makanya ditulislah kepada jemaat orang-orang Ibrani, biarlah pandanganmu tertuju kepada Yesus, bukan kepada penderitaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang memenuhi pandangan kita akan memenuhi pikiran kita. Dan apa yang memenuhi pikiran kita akan menguasai hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang memenuhi pikiran Bapak Ibu? Apa yang memenuhi pandangan Bapak Ibu? Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Ceceng, 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 ceng. Sekarang apa yang Bapak Ibu pandang akan memenuhi pikiran. Ada seorang jemaat ketika lagi ibadah, dia dilawat Tuhan, katanya dilawat Tuhan, akhirnya dia menangis. Nangisnya itu histeris. Akhirnya datang pengerja, dibawa ke lounge, lalu dikonseling di sana. Kenapa ibu menangis? Dilawat Tuhan ya. Enggak Pak, utangku banyak. Masalah rumah tangga banyak, mumet. Sakit. Jadi pandangannya, jiwanya di gereja, tubuhnya di gereja, pikirannya, pandangannya kepada masalah. Jadi orang menyanyi, ku kan tinggi di awan bersamamu. Padahal lagu sukacita. Karena apa yang kita pandang, apa yang kita pikirkan, itu menguasai hati kita. Bapak Ibu, yang ada di hati kita, di pikiran kita ini apa? Masalahkah? Utangkah? Pergumulankah? Persoalankah? Tapi Paulus berkata, aku tahu apa itu penderitaan. Aku tahu apa itu penganiayaan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu ketelanjangan. Aku tahu apa itu buronan. Aku tahu apa itu kesengsaraan. Tapi satu hal yang aku tahu, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biarlah pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus. Lihat ketika Petrus memandang Yesus, badannya sama, tempatnya sama, angin yang dahsyatnya sama. Tapi ada yang berubah, ada kuasa, ada mujizat yang membuat Petrus secara supranatural dia bisa berjalan, bukan hanya berjalan, bisa berdiri di atas air. Kalau saya sekarang sedang berjalan, belajar berjalan, terapi setiap minggu di dalam air, saraf kejepit. Datang istri saya, Rasul Petrus berjalan di atas air. Petrus PN berjalan di dalam air karena harus 1 minggu 1 kali, harus terapi minimal dalam 2 minggu 1 kali. Berubah, tapi ketika pandangannya diarahkan, ternyata anginnya kencang ya, ternyata gelombangnya dahsyat ya, mulai dia tenggelam. Siapa yang menenggelamkan dia? Bukan Yesus. Tuhan tidak pernah menenggelamkan hidupmu. Tuhan tidak pernah merusak masa depanmu. Kapal tenggelam bukan karena kapal itu berada di tengah laut. Justru laut itu dia pakai, gelombang itu dia pakai, ombak itu dia pakai untuk berlayar. Tapi kapal itu tenggelam
ketika kapal itu ada yang bocor. Masuklah air. Hidup manusia tenggelam, hanyut di dalam permasalahan pergumulan. Bukan karena kita tinggal di tengah badai. Karena kita membuka hati kita terhadap badai itu untuk menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga orang, sudahlah, gak ada jalan keluar. Karena hati pikirannya dipenuhi oleh masalah. Pandanglah Yesus Kristus. Amin. Jangan menjadikan masalah sebagai pusat hidup. Jadikan Kristus pusat hidup. Karena semakin kita memandang Yesus, semakin kecil persoalan kita terlihat dibanding kebesarannya. Ada satu lagu ya, Bapak Ibu mungkin tahu. WL-nya tahu apa yang ada dalam pikiran saya? Coba terawang deh. Yang gini kata-katanya. Hai masalah. Iya, coba. Awalnya. Seringkali ku mengeluh, bebanku besar, beratku bertanya kepada Tuhan, masalahku besar. Terus Roh Kudus mengingatkan aku, serahkan padanya. Sama-sama dengan iman. Dengan iman ku berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ngomong dong sama masalah pergumulan. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Semakin kita melihat Yesus besar dalam hidup kita, semakin kita bisa melihat masalah itu terlalu kecil di mata Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya. Kita satu ayat saja Bapak Ibu. Satu ayat ini sudah cukup untuk kita kenyang secara rohani hari ini. Sama-sama kita baca. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman. Setelah pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka kita harus percaya bahwa Yesus itu pencipta iman. Apa yang dimaksud dengan pencipta iman? Yesus adalah pencipta iman, dalam bahasa Yunaninya itu archegos. Apa itu archegos? Founder, pionir, originator, pemula, perintis. Jadi Yesus adalah perintis, pemula. Artinya kalau ada iman di dalam hati kita, Yesus yang memunculkan, yang merintis itu di dalam diri kita. Iman itu produk surga, bukan usaha manusia. Kita beriman karena Yesus yang memberikan iman itu kepada kita. Maka dikatakan Yesus itu adalah pencipta iman. Kalau seorang pendaki gunung pemula, dia tidak tahu bagaimana cara mendaki gunung itu, belum tahu jalannya di mana, bagaimana bagian mana yang berbahaya, bagaimana melewati jurang, bagaimana mencapai puncak. Dia tidak tahu. Saya pernah Bapak Ibu mendaki gunung waktu itu tahun 2005. Karena kami sekolah kan di hutan, jadi dari hutan itu langsung ke gunung. Lalu kami setelah berjalan beberapa jam, ketemulah dengan ahli di sana yang sudah terbiasa mendaki gunung itu. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, dia sebagai orang yang sudah pernah berjalan sampai ke puncak atau perintis itu, dia menjelaskan terlebih dahulu rutenya. Bagian-bagian mana yang tidak boleh dijalani, ini terlalu berbahaya. Setelah dijelaskan, baru dia memandu, menuntun. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Dipastikan kami tidak akan tersesat. Karena depan, tengah, belakang dituntun. Jadi bagian kita adalah ngikut. Itulah yang dikatakan Yesus itu pencipta iman. Tuhan Yesus berikan iman kepada kita.
Dan tidak mungkin kita tersesat di dunia ini. Karena Yesus sendiri yang memberikan iman dan Yesus itu yang akan menuntun kita. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ketika kita tidak berdaya, ada aja yang Tuhan kirimkan untuk membangkitkan kita. Ada saja yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Ada saja. Coba Bapak Ibu ingat, masalah yang paling berat yang sedang Bapak Ibu alami, pasti ada saja yang Tuhan kirimkan orang baik yang menolong Bapak Ibu. Itu cara Tuhan menuntut, itu namanya merintis perjalanan itu. Lihat, Yesus sudah berjalan lebih dahulu mengalami penolakan, penderitaan, pencobaan, penghinaan, bahkan salib. Tetapi Yesus tidak berhenti di tengah jalan. Dia sampai kepada tujuan kebangkitan, kemenangan, dan kemuliaan. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang merasa ditolak? Ditolak keluarga, ditolak ipar, ditolak mertua, ditolak suami, ditolak istri, ditolak pemimpin. Apakah sedang merasa tertolak? Dan Yesus ditolak oleh umat yang dicintai, yang dikasihinya. Bukan hanya ditolak, Yesus dijual. Yesus menderita, harus berjalan berkilo-kilo sambil mencucurkan darahnya. Yesus masuk dalam pencobaan, dia dihina dan bahkan mati di atas kayu salib. Yesus tidak berhenti, Yesus menyelesaikan. Kalau Yesus mampu menyelesaikan, artinya Yesus yang sama mampu menuntun hidupmu sampai akhir hidup. Kalau Tuhan Yesus memilih kita, artinya Tuhan Yesus tahu kelemahan kita itu di mana. Kekurangan kita itu di mana. Tuhan tahu nanti di kilometer mana kita tidak kuat. Yesus tahu. Jadi kalau Yesus memilih kita, tidak dengan seleksi, oh orang ini paling kudus, ini yang saya pilih. Oh orang ini paling kuat, enggak. Kalau Yesus sedang memilih kita, dia pastikan Yesus sanggup menuntun hidupmu sampai ke garis finish. Yesus memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Yesus memilih kita berdasarkan kemampuannya. Yesus memilih kita berdasarkan kekuatannya yang menyanggupkan kita sampai ke garis finish dengan kemuliaan dan sukacita. Lihat Bapak Ibu, Yesus sudah merintis sesuatu yang baik atasmu. Jika itu ditolak dalam hidupmu, jika engkau sedang mengalami penderitaan, ingat, Yesus tetap berjalan. Yesus tidak pernah, sudahlah Bapak, capek. Bisa enggak aku binasakan orang-orang ini? Kurang ajar banget ini. Aku punya kuasa. Kadang kita enggak bisa melawan Bapak Ibu. Karena enggak ada kekuatan kita. Kalau ada kekuatan kita, tindes kan gitu. Kadang kita enggak mau melawan. Karena kita enggak mampu melawan. Betul ya Bapak Ibu ya. Semakin orang itu kaya. Semakin orang itu punya posisi. Semakin mudah untuk merancangkan kejahatan. Saya tidak pernah membaca di dalam kitab suci, Daud jatuh dalam dosa ketika dia miskin. Daud jatuh dalam dosa ketika dia kaya, punya posisi. Dia perancang kejahatan. Dia eksekutor kejahatan. Ketika dia di puncak. Yesus, dia punya kuasa. Tapi dia tidak melepaskan kutuk. Bapak Ibu, jika engkau punya kuasa, punya kemampuan untuk melawan, tapi perlawananmu itu, kita pandang itu jahat di mata Tuhan, lepaskanlah pengampunan. Pandanglah Yesus, lihatlah Yesus, lepaskan pengampunan. Ketika membangun gedung pencakar langit, hal pertama yang
dibuat bukan atap, melainkan fondasi. Bapak Ibu punya pandangan masa depan seperti apa? Setelah punya pandangan masa depan seperti apa, maka harus dimulai dari fondasi. Saya bicara ke anak saya, cita-citamu apa? Silakan, Papa akan dukung. Mau ke negeri sana, mau seperti ini, mau seperti ini. Oke, pegang cita-citamu. Sekarang apa yang harus kakak adik lakukan untuk meraih cita-cita itu? Saya harus mulai rajin belajar. Benaran Bapak Ibu. Dulu, oh si cantik gak ada sini ya. Dulu untuk dapat nilai 8. Kalau dapat nilai 8, kami buat ibadah ucapan syukur. Di bawah 8. Kalau sekarang nilai 8 terlalu mudah bagi dia. Karena dia punya pandangan ke depan. Lalu ditanam fondasinya. Lalu kami tanya, apa sekarang yang kakak lakukan untuk meraih masa depan? Aku giat belajar. Aku rajin belajar. Oke, itu secara akademisnya. Bapak Ibu, semakin kita memandang Yesus, ketika pandangan kita tertuju kepada Yesus, hal pertama, kan tadi kita sudah memandang Yesus, tertuju kepada Yesus. Hal pertama yang Yesus bangun bukan kesuksesan, bukan karir, bukan mujizat, bukan pelayanan. Karena pelayanan tanpa fondasi, pelayanan itu akan gampang jatuh di dalam kepahitan. Tapi pelayanan yang dibangun dengan fondasi yang kuat, fondasi iman, semakin tinggi Tuhan membawa saudara dan saya, semakin dalam iman yang harus dibangun. Semakin tinggi bangunan yang harus dibangun, semakin dalam fondasi yang harus dibangun. Semakin tinggi karir, semakin tinggi berkat, semakin banyak kepercayaan yang dianugerahkan kepada saudara, maka fondasi iman itu harus semakin diperdalam. Pengenalan akan Yesus harus semakin diperdalam. Enggak jadi masalah Bapak Ibu punya impian seperti apa. Punya mobil, punya apa lagi? Punya mobil, yang mau punya apa lagi? Hah? Punya pesawat. Jadilah sesuai imanmu. Siapa tahu nanti ke depan punya menantu, kita enggak boleh merendahkan ya Bapak Ibu. Siapa tahu anaknya nikah dengan orang yang tajir, buros, terbang. Wih. Jangan lupa sama gembalanya Bu ya. Kita enggak boleh merendahkan orang. Kalau itu imannya kita amini saja. Tapi semakin tinggi impianmu, semakin perdalam fondasimu. Impian yang tinggi itu ibarat Bapak Ibu sedang membangun bangunan yang tinggi tanpa fondasi. Kalaupun jadi, tunggu datang badai, roboh dan kerugiannya sangat besar. Gak jadi masalah, punya impian yang setinggi apapun, tapi pastikan imanmu semakin dalam di dalam Yesus. Pengenalan kita semakin dalam di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai lagi kita bertanya. Kemarin waktu di SOS ada pertanyaan. Pastor, surga itu ada tempatnya enggak ya? Ini sebenarnya pertanyaan fondasional ya. Tapi ya harus dijawab. Ya harus ada tempatnya. Memang surga itu berbicara pribadi Yesus. Surga itu Bapak Ibu jangan bayangkan surga itu kawin mengawinkan di sana ya. Nanti ketemu mantan gak saya di surga ya? Gak ada mantan Bapak Ibu di surga, gak ada. Jadi yang berharap bertemu mantan di surga gak ada. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan mantan di surga, siap-siap dikejar istri juga di surga. Cari mantan lagi di surga. Kalau soal nikah, saya yakin Ibu Desi tidak akan lepaskan Pak Roni di surga. Ketika Ibu Desi
langsung ke surga. Hal pertama yang dicari, Pak Roni mana? Jangan sampai mencari yang lain. Karena cukup berapa tahun berpisah kan. Mumpung berpisah cari yang lain ya kan Bu ya. Tapi kan di surga tidak ada pikiran seperti itu. Biarlah itu surganya orang seberang. Surganya orang Kristen itu pertemuan kita dengan Yesus di dalam kemuliaan. Tepuk tangan bersama Tuhan kita. Jadi bangun Bapak Ibu fondasi. Fondasi yang sederhana gampang. Baca firman lah. Serius. Kemarin puji Tuhan kita harus berikan tepuk tangan buat tim pembaca firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat tim pembaca firman Tuhan. Biarpun yang belum selesai, tepuk tangan buat mereka juga. Biar semangat. Ada grup untuk baca firman. Itu sudah 2 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Itu jemaat yang saya masukkan di sini. Yang di Zoom, yang di TikTok, yang mendengarkan ini, selamat buat Bapak Ibu. Karena imanmu terus semakin diperdalam. Kalau imanmu semakin perdalam, siap-siaplah engkau dibangun Tuhan semakin tinggi dan saudara juga. Ayo Bapak Ibu, mumpung kita masih mulai. Masih di kitab Matius kita mulai lagi. Sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Sekarang Matius 1 hari berapa pasal? 2 pasal. Kira-kira kita baca firman Tuhan 2 pasal berapa menit? Enggak nyampe setengah jam ya? 15 menit ya? Kita nonton drakor berapa menit? Itu masih drakor Bapak Ibu. Belum deracin. Belum yang lain. Ayo bangun fondasimu. Tuhan mau membangun perkara yang besar dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan anak-anakmu. Impian besar, fondasi harus dalam. Enggak boleh, fondasi enggak ada. Impian itu besar, akan roboh. Itu prinsip firman Tuhan. Mau dibangun rumah, harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Mulai, baca firman itu dilatih. Enggak gampang, kadang malas, kadang bosan, kadang jenuh. Karena itu dilatih. Seperti Bapak Ibu melatih nonton drakor itu loh. Lama-lama kalau tidak nonton drakor, kayaknya ada yang kosong gitu. Kalau istri saya lagi nyetrika, siapkan drakor saja. Dari pagi ke malam selesai setrikaan. Bapak Ibu, kita tidak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Seperti nubuatan firman Tuhan, segalanya akan digoncangkan. Tapi hanya orang yang ada di dalam firman Tuhan, hidupnya tak tergoncangkan. Saya berdoa semua jemaat IAS Jakarta, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu tidak tergoncangkan. Semua diberkati di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Poin yang terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Yang pertama adalah pandangan harus tertuju kepada Yesus. Untuk pandangan itu terus tertuju kepada Yesus, maka iman itu akan dimunculkan. Nah setelah iman itu muncul, prosesnya adalah iman itu terus semakin disempurnakan sampai garis akhir. Makanya poin yang terakhir adalah Yesus adalah penyempurna iman. Dalam bahasa Yunani apa? Teleiotes. Teleiotes artinya perfecter. Jadi itu menyempurnakan. Kristus tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang sudah dimulai. Akan terus disempurnakan, akan terus dituntun. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah berkata, kan saya sudah memberikan kekuatan, kan saya sudah memberikan firman. Tidak, Yesus akan menuntun, memegang tangan Bapak Ibu. Ayo, aku bersamamu, aku menyertaimu. Ketika orang berdosa datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah berkata, kenapa kamu berdosa?
Ketika orang berzina datang kepada Yesus, kenapa kamu berzina? Tapi ketika orang berdosa datang kepada Yesus, hal pertama yang Yesus lakukan, aku mengampuni dosamu. Sembuhlah. Yesus tidak pernah menghakimimu. Yesus akan menuntun sampai kita mengenal Dia dengan benar. Yesus juga menyempurnakan perjalanan iman kita. Kadang kita jatuh, gagal, kecewa, lemah, tetapi Kristus tetap bekerja. Filipi 1 ayat 6 sama-sama kita baca. Aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Kata kamu, katakan saya. Ulangi 1, 2, 3. Aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memilih pekerjaan baik di dalam saya akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi jangan berhenti di tengah perjalanan. Karena Yesus tidak berhenti di tengah jalan menuju salib. Dia menyelesaikan. Dan Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidupmu. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Masalah apapun yang Bapak Ibu alami. Persoalan apapun yang Bapak Ibu alami. Jangan pernah putus asa. Pemain musik boleh maju ke depan. Kesimpulan. His glory in place of our shame. Terus memandang kepada Yesus, bukan kepada keadaan. Percaya bahwa Yesus adalah pencipta iman, sehingga iman kita berakar pada karyanya, bukan pada kemampuan kita. Yakin bahwa Yesus adalah penyempurna iman, yang akan menyelesaikan pekerjaannya sampai kita mengambil bagian dalam kemuliaan bersamanya. Teruslah pandang kepada Yesus, bukan pada keadaan. Bapak Ibu, beberapa bulan kemarin saya tes kesehatan. Sudah lama saya tes kesehatan. Sudah mulai mengarah sesuatu yang tidak baik di tubuh saya. Secara fisik orang-orang melihat ya biasa-biasa saja. Tapi istri saya melihat, "Pak, kakimu kok makin kecil ya? Paha, kaki." Maaf, istri ngomong gini, "Dulu belakangnya itu lumayan kelihatan kalau gini. Sekarang sudah." Istri ngomong, "Makanya jangan sombong dulu. Sekarang lihat." Aduh, sedih dia ngomong, "Kok makin kecil ya?" Kami cek kesehatan. Akhirnya cek ke gym, diperiksa. "Pak, Bapak suka jogging ya?" "Iya, tiap pagi." Salah. Bukan itu. Usia 40 tahun ke atas, apalagi kena saraf kejepit. Konsumsi olahraga utama bukan jogging. Gym. Ototnya itu yang harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Karena semakin mengecil, semakin lemah, sementara tubuh ini terus ditopang oleh kaki. Maka kadang kita waktu duduk mau berdiri, aduh. Kalau ada seperti itu, gym. Jangan sampai nanti lumpuh Bapak Ibu, usia 60, waduh, akhirnya saya gym Bapak Ibu. Saya sudah 2 minggu, karena harus saya punya saraf kejepit, harus ada PT-nya, pelatihnya. Supaya tidak sembarangan ngangkat. Saya ini gak bisa jalan normal sekarang. Ini tubuh saya sakit semua. Karena baru 2 minggu. Ketika saya ngomong ke Pak Heri, "Kenapa? Pester," kata Pak Heri. "Habis nge-gym sakit semua." Pak Heri ngomong gini, "Itu yang dicari." Keren bahasanya. Dia tahu di balik penderitaan itu apa. Keren bahasanya loh, itu yang dicari. Kalau sakit sekarang berarti nge-gymnya itu benar.
Lalu saya ngomong ke PT saya, Pak, sakit sekali. Sampai istri saya sama anak-anak, biasa kan istri saya agak lebay kan anak. Saya tidur kan, nah, Papa sakit parah, urut semua. Saya pura-pura diam. Mereka pijit, minyaki semuanya gitu. Dalam hati saya, lebay banget ini istri saya. Kasih makan, disuplai, didukung lah semuanya. Saya ngomong ke PT saya, Pak, sakit semuanya. Badan sakit, kaki sakit, jalan sakit. Saya kalau turun tangga sampai sekarang seperti orang stroke. Sakit. Tapi PT saya ngomong seperti ini. Bagus. Firman Tuhan berkata, penderitaan yang kita alami sekarang itu mempersiapkan kemuliaan yang besar. Makanya jangan fokus. Kalau saya fokus kepada sakit penderitaan saya. Kemarin ini barusan kita pasang. Saya bisa sanggup pasang ini sendirian. Tapi saya tidak kuat. Akhirnya saya panggil Michael. Jadi semua ini karyanya Michael. Karena saya tidak mampu. Sakit sekali. Tapi karena saya tahu yang saya alami ini mempersiapkan sesuatu yang baik ke depan. Penderitaan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Persoalan apa? Jangan fokus ke persoalanmu, tapi fokus kepada Yesus yang berada di dalam kemuliaan. Engkau pun dan kita semua berada di dalam kemuliaan. Ayo bangkit anak-anak Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Bulan ini bulan kemerdekaan. Indonesia tidak pernah fokus kepada kecanggihan alat-alat senjata musuhnya. Tapi mereka fokus ke depan, merdeka. Mati pun mereka berkata, merdeka. Pandanglah Yesus dan lihat mereka para pahlawan-pahlawan itu bisa melihat keturunannya yaitu kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan masa depanmu saya berdoa, masa depan Jemaat YS Jakarta dan Gereja YS Jakarta, gereja yang penuh dengan kemuliaan Yesus Kristus. Katakan amin. Baik engkau yang ada di Zoom, baik engkau yang ada di TikTok, hidupmu, keluargamu, masa depanmu, masa depan yang sedang berjalan dari anugerah ke anugerah, dari kemuliaan ke kemuliaan. Sebab Yesus yang menciptakan iman, yang menyempurnakan iman. Ingat, Yesus menyempurnakan, bukan menghakimi. Artinya Yesus terlibat di dalam setiap keadaan kita. Mari kita bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar, Heran dan besar bagiku, dengan iman katakan, arti kehadiranmu selalu. yes.
nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Percaya penderitaan kita, kehinaan kita, rasa malu kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saat ini kita akan menerima pengurapan dari Tuhan Yesus. Sehingga semua kita menerima kemuliaan yang sudah disediakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diurapi, dipakai, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Roh Tuhan ada padamu. Pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umatmu, Tuhan sendiri yang mengurapi. Kami hanya sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Sesungguhnya Yesus sendiri yang mengurapi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, pelayan Tuhan terlebih dahulu maju ke depan. Jalanmu tak terselami, Terima pengurapan di dalam nama Yesus oleh Kristus. setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Rasa hina Tiada terduga kasih-Mu, Tuhan ganti dengan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu kehinaan selama ini diganti dengan nyata di dalam hidupku. ganti rasa Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Bagi jemaat boleh maju ke depan. Untuk jemaat yang mau menerima di dalam nama pengurapan Yesus boleh maju ke diganti depan. dengan kemuliaan, penderitaan, kesusahan diganti dengan kemuliaan. Yes, Jesus. Yesus mengurapimu di dalam nama Yesus Kristus. Kesukaran, penderitaan, hina, diganti dengan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Sikira lama, sikira da, 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 da. Terima pengurapan dalam nama Yesus Kristus. Segala kesulitan, penderitaan, kesengsaraan Tuhan ganti dengan kemuliaan. Yes, Jesus, Jesus. Terima pengurapan dalam nama Yesus Kristus. Engkau Yes, dikasihi, Jesus. engkau diberkati Tuhan. Dan Yesus mengasihimu. Dan Yesus menyatakan kemuliaannya atasmu. Yesus mengasihi dan mengampunimu. Dan Yesus mau memuliakanmu. Terima pengurapan dalam nama Yesus Kristus. Terima pengurapan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau diurapi
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Rasakan hadiratnya. Kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Yes, Jesus, Jesus. So I lift my hands, I'll bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. I'll bring my head, I'll lift my head, and I'll bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life. Sungguh baik Tuhan. Here and beyond Kau sungguh baik dalam nama Yesus. to the one thing true. Jesus is you. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Hati kami tertuju kepada Yesus, bukan kepada keadaan. Keadaan yang kami lihat, yang kami alami mungkin sekarang, secara ukuran manusia kadang tidak mampu kami hadapi. Tapi kami mau terus tertanam, iman kami terus tertanam, dibangun terus. Dan perjalanan hidup kami disempurnakan. Karena kami tahu, kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, letakkan persembahan persepuluhanmu di tangan kirimu dan berkati dengan tangan kananmu, tumpang tangan dengan tangan kanan. Terima kasih Yesus Kristus.
Engkau sungguh baik Tuhan. Kami akan membawa persembahan persepuluhan kami. Kami akan membawa korban syukur kami. Karena hati kami, pandangan kami tertuju kepada Yesus. Bukan kepada kebutuhan, bukan pada keadaan kami. Tapi Yesuslah sumber berkat kami. Terima kasih kami membawa persepuluhan kami, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di TikTok, mereka yang membawa persembahan persepuluhan, korban syukur. Ada keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, keluarga Pak Ringo, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tuhan semuanya diberkati Tuhan, keluarga Pak Niko, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami semua diberkati, kami semua dipelihara. Terima kasih Tuhan, keluarga Ibu Rinda, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih semuanya yang bergabung, yang baik di Zoom, baik di TikTok. Kami semua berkat yang sama. Kami siap memberikan persembahan persepuluhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu. So I lift my head, I'll bring my soul, all of my days, all of my life, all of my road. I offer my life, I offer my life, here and beyond, to the wanting truth, Jesus is you. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firman ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengakhiri ibadah ini Tuhan. Amin. Kita akan ada sedikit pengumuman tambahan, diingatkan buat semua jemaat bahwa setelah ibadah ini kita akan sama-sama ada lomba 17 Agustusan di sini, dan informasi lombanya sudah sempat di-share mungkin ke Bapak Ibu semuanya. Jadi diimbau untuk Bapak Ibu semuanya, kalau bisa setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya, nggak ada acara, kita bisa sama-sama bersuka cita di tempat ini, kita ikut lomba 17-an dan merayakan kemerdekaan. Oke. Dan apa di hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya lihat ada di belakang ada dua orang. Mungkin yang di sebelahnya bisa memberikan salam kepada yang baru pertama kali hadir, dan juga di belakang ada dua saya lihat. And would like to say hello to Mr. Christian. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk kita terus sama-sama bisa datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, karena kita adalah satu keluarga. Saya undang Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Haleluya. Hey. Asik. Siap menari bagi Tuhan. Come on. Hop. Yang percaya sama-sama katakan. Oh. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Asik. Hey, hey. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. One more time katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Yang percaya katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh.
Semua menari bagi Tuhan. Sungguh kau mempesona. Sing. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Everybody. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, Hey. semua menjadi baru. Asik. Di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Everybody. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Saranku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Say. Syaralalala. One more time. Come on. Sing. La 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 la. Mahkota Kehidupanku. Berikan suara-suara yang dahsyat. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, semua diberkati. Charity kita di bulan Agustus jatuhnya di tanggal 22. Kami sudah ngobrol sebentar dan nanti kita akan rapat semua jemaat untuk persiapan Charity bulan Oktober, karena kita akan memberikan makan 1.500. Bagaimana caranya? Tadi beberapa orang mengusulkan gereja ini nanti akan dipakai untuk makan. Di bawah juga sambil kita orang-orang Kristen dari gereja manapun, dari manapun itu naik ke atas makan sambil kita putar kegiatan-kegiatan Charity kita selama ini, yang di penjara, pelayanan yang di jalan-jalan, supaya orang tahu bahwa gereja ini berdampak untuk masyarakat. Amin. Jadi nanti akan ada rapatnya untuk panitia ulang tahun Yes Jakarta. Terima kasih semuanya, dukung pelayanan Charity kita dan pelayanan semua kegiatan di Yes Jakarta ini untuk kita semua. Dan terima kasih buat persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Justru karena persembahan persepuluhan dan persembahan taburan Bapak Ibu membuat gereja ini terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, memperhatikan orang-orang di luar sana. Biarlah Bapak Ibu yang sudah berbagi berkat, Tuhan yang memberkati berlipat-lipat kali ganda. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, keluargamu, dan diberkatilah seluruh kehidupanmu, dan diberkati dan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.